Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempraktekkan tentang strategi empty chair atau yang disebut kursi kosong. Perkenalkan, saya Nabila sebagai konselor. Saya Syafir Agustina sebagai konseli. Saya Octavia sebagai pengamat. Saya Teddy Prananda sebagai pengamat. Ya, untuk kesempatan kali ini bisa langsung kita mulai. Halo, Assalamualaikum Mbak Vira. Halo Ibu, Waalaikumsalam. Ini benar saya berbicara dengan Mbak Vira? Iya, Bu Nabila benar sekali. Iya, gimana nih kabarnya Mbak? Alhamdulillah Bu, keadaan saya sehat. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah, Ibu juga dalam keadaan sehat. Gimana nih memang sekolahnya Mbak? Apa ada kendala-kendala gitu? Nah, sebenarnya Bu, saya sedang tidak baik-baik saja Bu. Terus terang sebenarnya saya ada sesuatu yang ingin saya ceritakan ke Ibu. Makanya kemarin saya menghubungi Ibu untuk menanyakan apakah Ibu ada waktu luang atau tidak. Iya Mbak Vira, mungkin bisa langsung diceritakan aja sebenarnya Mbak Vira ini sekarang sedang mengalami masalah apa? Jadi begini Bu, saya ini sedang ada masalah dengan tante saya. Masalah apa itu kalau Ibu boleh tahu ya? Sebenarnya saya itu masuk ke sekolah ini bukan karena keinginan dari diri saya sendiri, Bu. Bukan keinginan Mbak Vira yang gimana ya? Jadi, dari awal itu saya inginnya masuk ke SMK. Saya ingin banget masuk ke SMK jurusan perhotelan. Kenapa saya lebih memilih SMK? Karena di SMK ini tuh kayak lebih banyak kegiatan prakteknya gitu loh, Bu. Dan kita langsung diajarkan terjun ke lapangan. Sedangkan kalau di SMA kan lebih banyak kita mempelajari materi-materi. Kemudian menurut saya juga lebih mampu untuk mengambil jurusan di perhotelan daripada di SMA. Oh. Lalu untuk permasalahan sama tantenya Mbak Vira ini ada di mana ya? Lah, tante saya ini nyuruh saya masuk ke sekolah ini, Bu. Kata tante saya, kalau di SMA itu lebih bagus daripada SMK. Kalau di SMK, menurut tante saya itu tidak ada waktu untuk di rumah, kemudian untuk belajar, dan dikarenakan di SMA ini kan kayak lebih banyak praktek langsung ke tempatnya gitu, Bu, menurut tante saya. Kalau di SMA ini saya mengambil jurusan IPA, dan itu tuh tidak sesuai gitu loh, Bu, dengan minat saya. Jadi kalau menurut dari Mbak Vira sendiri, kalau tidak sesuai dengan minat dan kemampuan Mbak Vira, kenapa Mbak Vira ini masih menuruti permintaan dari tante Mbak Vira untuk masuk sekolah di sekolah ini? Nah, jadi Bu, saya itu nggak berani menolak permintaan dari tante saya. Karena posisi saya sekarang ini, saya tinggal bersama dengan tante saya, dan tante saya ini yang membiayai seluruh kebutuhan sekolah saya di sini, Bu. Saya takut ketika saya tetap ngeyel aja untuk milih sekolah di SMK ini, tante saya akan marah dan tidak ingin membiayai sekolah saya lagi. Tante saya termasuk tipe yang keras kepala dan seluruh keinginannya tuh harus dituruti, Bu. Kalau saya mengharapkan orang tua saya yang menyekolahkan saya, itu tidak bisa karena keadaan ekonomi keluarga saya di kampung itu juga tidak mencukupi. Gitu. Jadi dari yang Ibu dengar dari cerita Mbak Vira ini, Mbak Vira sekarang merasa Mbak Vira sedang kesal dengan diri Mbak Vira sendiri karena tidak bisa untuk memberanikan diri untuk masuk di SMK ya? Iya, bener banget itu, Bu. Iya, gimana ya, Bu? Gimana saya nggak kesal? Kan saya harus menuntut ilmu di sekolah yang jurusannya ini tidak saya minati sama sekali gitu loh, Bu. Dan yang ada tuh saya cepet bosan dan bakalan bermalas-malesan untuk sekolah atau mengerjakan tugas.
Hmm, kalau misalnya Ibu ada di posisi Mbak Vira, pasti Ibu juga bakal merasakan apa yang dirasakan Mbak Vira. Lalu apa yang Mbak Vira ingin lakukan selanjutnya? Saya itu Bu ingin berubah. Berubah, maksudnya berubah yang seperti apa, Mbak? Ya, saya tuh ingin berubah untuk lebih berani agar bisa mengatakan tidak gitu loh Bu kepada tante saya. Saya ingin bisa mengungkapkan, saya ingin untuk mengembangkan potensi dan minat yang saya miliki Bu, tapi saya juga tidak ingin untuk membuat tante saya marah. Jadi pasti itu akan mempengaruhi sekolah saya nanti Bu kalau tante saya marah. Jadi sebenarnya Mbak Vira ini tidak mau untuk menuruti keinginan dari tante Mbak Vira. Mbak Vira juga pengen banget mengembangkan minat dan potensi Mbak Vira ini. Tetapi di sisi lain, Mbak Vira ini juga nggak berani untuk melakukan penolakan kepada tante Mbak Vira ya. Iya, benar banget itu, Bu. Karena selama ini saya sudah selalu menuruti keinginan tante saya tanpa memperhatikan keinginan saya sendiri. Padahal yang menjalankan itu semua kan saya, Bu. Saya yang merasakan seperti itu. Ya, sebelumnya ini Bu tanya ya, Mbak Vira udah pernah melakukan penolakan dari keinginan tante Mbak Vira sendiri nggak? Masalahnya ibu saya ini juga selalu mengatakan kepada saya untuk tidak membantah keinginan tante saya. Ibu saya bilang kalau nanti saya tetap nekat, saya tidak bisa lagi melanjutkan sekolah. Ya jadinya saya tidak bisa menolak tante saya, Bu. Saya terpaksa untuk melakukannya. Terus Mbak Vira setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Mbak Vira? Ya, sebenarnya saya nggak setuju, Bu. Mau nggak mau, tapi saya tetap mengikuti perkataannya karena saya tidak berani membantah juga. Uh, Kalau dari Mbak Vira nggak berani untuk mencobanya, pasti Mbak Vira bakal dalam keadaan seperti yang ini terus ya. Yang selalu mengikuti keinginan dari Tante Mbak Vira sendiri, dan itu pasti membuat Mbak Vira kesempatan untuk mandiri ini nggak ada sama sekali gitu. Terus saya harus gimana ya, Bu? Ya, di sini kita akan mencoba menggunakan bermain peran berupa dialog dengan namanya itu strategi empty chair atau strategi kursi kosong. Kenapa Ibu mengambil strategi ini? Karena Ibu di sini melihat bahwa yang Mbak Vira rasakan saat ini ada dua hal yang bertentangan, di mana pikiran Mbak Vira ini ingin mengatakan tidak atas kemauan Tante Mbak Vira sendiri, dan Mbak Vira ini punya pemikiran takut untuk melawan atau membantah Tante Mbak Vira. Apakah benar kalau begitu Mbak Vira? Iya, Bu, benar. Nah, ya. Yang harus Mbak Vira lakukan saat ini adalah Mbak Vira mengatakan apa yang sebenarnya yang ada di pikiran Mbak Vira sekarang sehubungan dengan pertentangan tersebut. Misalnya anggap saja pikiran yang menyuruh Mbak Vira untuk melawan ini adalah posisi underdog. Sedangkan untuk pikiran Mbak Vira yang harus mengikuti keinginan Tante Mbak Vira ini diposisikan sebagai top dog. Nah, dari sini juga kita bisa tahu pikiran mana nanti yang akan Mbak Vira sendiri menangkan, dan dari sini juga kita bisa mengambil tindak lanjut untuk kedepannya ini seperti apa. Apakah bisa Mbak Vira mengerti? Iya, Bu, saya mengerti. Ya, udah siap ya Mbak ya? Ya, sudah, Bu. Ya. Sekarang coba Mbak Vira posisikan tubuh Mbak Vira senyaman mungkin. Sudah, lalu Mbak Vira tarik nafas pelan-pelan dari hidung, lalu keluarkan dari mulut. Ini dilakukan secara berulang ya Mbak ya, supaya Mbak Vira lebih merasa nyaman, merasa tenang gitu. Sudah? Sudah, Bu. Sekarang coba Mbak Vira bayangkan apa yang sebenarnya Mbak Vira inginkan saat ini yang berhubungan dengan keinginan
dari Tante Mbak Vira ini? Saya pingin sekali untuk mengatakan tidak, tapi menurut saya itu juga tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Ya, tidak mungkin saya lakukan. Saya mana berani untuk membantah tante saya. Orang tua juga mengingatkan saya supaya tidak membantah apa yang diinginkan tante saya. Dari situ juga saya menunjukkan sikap berbakti kepada orang tua saya. Lebih baik saya diam daripada harus melawannya. Itu emang benar. Tapi apakah ketika Mbak Vira selalu mengikuti keinginan dari Tante Mbak Vira ini, itu bisa disebut dengan berbakti? Hmm, Mungkin nggak apa-apa sih kalau saya melawan atau membantah sekali saja. Atau saya memberitahukanlah kepada mereka apa keinginan saya dan agar mereka semua tahu bahwa apa keinginan saya yang sebenarnya. Tetapi kalau saya membantah keinginannya itu bisa membuat sekolah saya ini terganggu. Bahkan saya bisa tidak akan dibiayain lagi oleh tante saya. Seandainya itu terjadi, saya sepertinya bisa mengurus beasiswa atau berusaha untuk mandiri dalam mencari biaya untuk sekolah saya. Masa saya harus takut terus-terusan seperti ini? Saya harus melakukan perubahan dan nggak mau terus mengikuti tante saya. Kalau saya terus seperti ini, gimana saya bisa mandiri dan maju? Ya, cukup dulu, Mbak Vira. Di sini kita bisa lihat sebenarnya Mbak Vira ini percaya diri dan Mbak Vira bisa untuk mengatakannya dan Mbak Vira juga bisa melawan keinginan dari tante Mbak Vira untuk yang satu ini kan. Benar, Bu, tapi gimana ya caranya ngomong ke tante saya? Nah, sekarang kita akan melakukan strategi kursi kosong yang kedua ini. Jadi, strateginya lakukan seperti yang tadi ya. Mbak Vira posisikan lagi posisi Mbak Vira senyaman mungkin. Tarik nafas, lalu dihembuskan sampai keadaan Mbak Vira udah tenang, udah rileks, dan senyaman mungkin ya. Nah, di sini Mbak Vira bayangkan di kursi kosong ini, di depan ini, depan Mbak Vira ini anggap aja kursi kosong ya. Saya ini sebagai kursi kosong. Uh, ini ada tante Mbak Vira dan Mbak Vira ini mengatakan apa yang sebenarnya Mbak Vira rasain. Mbak Vira sekarang bisa menceritakan ulang yang Mbak Vira ceritakan tadi. Apa yang sekarang bisa Mbak Vira bayangkan saat ini? Saya akan berkata, Tante, mohon maaf ya sebelumnya. Vira benar-benar mau minta maaf karena sebenarnya Vira nggak mau menolak keinginan Tante. Tapi Vira juga nggak bisa kalau memaksakan diri untuk terus sekolah di SMA. Saya lebih merasa senang dan cocok kalau bersekolah di SMK. Karena di sekolah itu tuh bisa langsung praktek lapangan, bukan hanya mempelajari materi saja. Percuma saja toh nantinya ketika saya tetap bersekolah di SMA, padahal di situ saya tidak memiliki minat sama sekali. Nanti yang ada tante hanya membuang-buang uang untuk membiayai sekolah saya, sedangkan saya tidak niat sekolah di sana. Sekarang Mbak Vira bayangkan lagi bagaimana tanggapan dari tante Mbak Vira setelah Mbak Vira mengatakan itu semua. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Kenapa nggak dari awal kamu bilang ke tante pas mendaftar masuk ke SMA, padahal kamu lebih senang ke SMK? Jika itu semua benar, keinginan kamu dan keputusan kamu, maka silahkan kamu boleh memilih untuk pindah sekolah. Tante juga sadar seharusnya tante ini nggak boleh memaksakan kehendak kamu. Nggak boleh memaksakan kehendak tante sendiri. Padahal kamu yang menjalani itu semua. Kamu yang bisa merasakan suka dan dukanya semua. Ya, apakah
setelah ini Mbak Vira mampu dan bisa untuk menjelaskan hal ini ke tante Mbak Vira? Iya Bu, nanti saya akan coba setelah beliau sudah di rumah. Iya, bagus banget. Mungkin setelah melakukan proses konseling ini, apa yang Mbak Vira rasakan? Saya merasa lebih tenang Bu dan lebih lega, lebih berani juga untuk mengungkapkan sebenarnya apa sih keinginan saya, seperti itu. Nah, ya baiklah. Kalau Mbak Vira ini bisa merasakan itu semua dan semoga bisa bermanfaat bagi Mbak Vira di pertemuan kita kali ini dan bermanfaat untuk seterusnya juga ya. Apakah di minggu depan Mbak Vira ada kesibukan? Nggak ada deh Bu sepertinya. Bagaimana kalau minggu depan kita bisa berbincang-bincang lagi ya? Ibu ingin mengetahui perkembangan yang terjadi pada Mbak Vira. Apakah ada kendala-kendala saat Mbak Vira melakukan hal tersebut? Iya Bu, iya bisa banget. Ya, mungkin untuk waktunya seperti saat ini ya, sama untuk hari dan jamnya. Oh iya Bu, Eh, heeh. ya, kalau gitu Ibu akhir ya untuk konseling malam hari ini. Assalamualaikum Mbak Vira. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Waalaikumsalam.